Sambil menunggu kita lanjut talim. Masuk video 2 ya, terkait Sirrul Asrar, rahasia di atas segala rahasia, bab 10 ya. Kaji ini terkait khalifah. Kita lanjutkan. Amma ba'du. Kondisi sekarang sedang rame-ramenya, sudah masanya kompetisi politik untuk memilih presiden kan? Ya kan, bentar lagi ya. Jadi terlebih saat musim kompetisi politik seperti tahun ini, insya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Kita memohon kepada Allah ya. Kan banyak nih calon ini janji ke janji isinya ya. Iya kan? Waduh. Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat ya. Iya kan? Betul. Tapi sesuai nggak kata hatinya kan itu. Kita nggak tahu itu kan. Iya kan? Nah. Namun dalam prakteknya yang sudah belakang nih yang nggak yang depan. Banyak pengingkaran nggak? Ya. Kalau antum mengamati kondisi kepemerintahan mungkin ada pengingkaran ya. Memang nggak ada yang sempurna kan? Iya kan? Nah, bukan anti berpolitik ya. Nah, terhadap apa yang pernah dijanjikan kan? Banyak kan? Jadi di sini kan sudah paham ya, jiwa melayani pada ajaran Islam yang ketiga tadi kan? Nah, menempati posisi yang sangat tinggi dalam ranah spiritual kan? Betul. Ulama juga melayani kan? Betul kan? Itu khalifah. Nah kalau diletakkan pada istri, melayani suami kan? Kalau nggak mau melayani, didoakan malaikat. Betul kan? Ibu-ibu, gitu kan? Karena ada ulama sekarang gundar kawe. Kalau nggak melayani suami, ceraikan saja. Nggak ngomong gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Terlalu keras. Karena tidak melayani ada sebab kan? Ah, di situ kearif. Iya kan? Jadi jangan diputar-putar deh gitu ya. Pelayanan prima katanya. Oh, kan itu. Kan sedang ada pelayanan prima dia. Nah, itu konsep khalifah sebetulnya ya. Pelayanan maksimal kepada rakyat. Jangan-jangan kalau udah terjadi itu kiamat ya. Namun dalam prakteknya ya kalau nggak ada unsur spirit atas apa yang dipikulnya, maka kekuasaan malah menjadi ajang untuk menodai janji loh. Setuju nggak tuh? Kalau nggak ada spiritualnya, nggak kuat agamanya, merusak komitmen kan? Dan pengingkaran sebagai pelayan umat. Maka bagi para penguasa, pejabat, atau pihak-pihak yang dekat dengan akses kekuasaan, nasihat Andung camkan baik-baik ya. Ini nggak nakut-nakutin, Andung hanya menyampaikan apa firman Allah kok. Ya, Andung hanya menasihati dalam tulisan risalah ini ya, bahwa menduduki sebuah jabatan itu ibarat seperti berdiri di atas jurang bara api yang bisa membakar dan menghanguskan diri. Kecuali antum sudah punya ilmu anti api. Nah, bisa. Caranya pakai baju besi kan panas juga kan. Harus ada dasar ilmu kan. Nah, jadi bukan nggak boleh. Ya. Bukan nggak boleh. Silakan, tapi sampai di mana? Jiwa spiritual antum sekarang ngukur dulu. Ukur dulu. Sholat aja belang betong, ngurus rumah tangga aja kacau. Ya, amanah banyak ditinggalkan, langsung dilantik di bawah sumpah. Apa tuh? Quran lagi. Jadi karo lah gitu ya. Karo atau kepala biro maksudnya, bukan kera. Ya. Iya kan? Kan banyak tuh. Ini Quran loh.
Quran itu makbul nggak? Makanya banyak yang tempang kan? Betul. Kalau udah kena penyakit tuh, nanti keandung juga loh. Ya. Ngeri deh. Jadi ngukur itu antum sendiri dah yang tahu deh. Tingkatan spiritual ya. Jadi bukan nggak boleh. Ya. Ukur dulu bukan karena ada kesempatan. Jangan jahlun hidup. Itu maksudnya. Sebaliknya bagi yang mampu bertahan, berdiri tegak dari segala ancaman, godaan yang menggiurkan, akan mendapatkan nikmatnya puncak spiritual, insya Allah. Dan itu langka, manusia gitu langka. Ya. Puncak spiritualnya kapan? Bukan waktu memimpin. Kalau waktu memimpin fasilitasnya tinggi, dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah loh. Itu hukum natural kan? Logika kita menerima kan? Nah Tuhan maha tinggi. Kesimpulannya. La tadi'u al-karoma waktu al-mansiba. Artinya jangan letakkan martabat di atas jabatan. Jangan. Paham ya? Kok jadi keras bener anjing aduh. Enggak. Ini kepentingan untuk kita. Siapa lagi? Banyak yang kalau kita ngelihat di dunia awang-awang di medsos itu. Umumnya pas dia menasihati itu rata-rata menjatuhkan. Betul kan? Terus kecewa karena dia dulu jadi menteri dipecat. Betul kan? Kan banyak yang kayak gitu. Ah ini yang udah bau tanah ikut pulang ngoyak-ngoyak. Udah istirahat aja ke surau. Ulama lagi. Ngaco itu orang tuh. Jadi kesal gitu. Umat itu bukan gak tahu ya. Ini Anda mewakilkan ya. Oh nasionalis bener-bener. Enggak duniawi. Ya. Jangan letakkan martabat di atas jabatan. Bagi kita martabat seorang sama sekali tidak ditentukan dari jabatannya kan? Enggak kan? Nah, dengan jabatan mungkin seseorang akan dihormati, betul? Betul. Sampai kakinya nanti dijilatin, ciumnya, tangan diciumin banyak-banyak gitu kan? Betul kan? Buka pintu dibukain, dibentangin karpet merah. Kan dihormati begitu pengertiannya kan? Iya kan? Tapi apakah dengan sendirinya dia manusia terhormat? Yang digituin? Jawab. Jawab. Apakah dia memang manusia terhormat yang digituin? Kalau hati antum gak perlu dihormati, jangan dihormati. Itu Islam. Tapi jangan celakai dia. Belum tentu bro yang dikasih karpet merah itu dia terhormat. Sepakat? Padiah bikin padiah gaji. Nah anu ngingetin ini. Kalau nggak diukur secara spiritual. Dan itu yang tahu dia. Karena kalau dia betul niatnya berdasarkan spiritual, berdasarkan akidahnya. Maka tidak dihormati dia udah tahu orang itu akan menghormati. Kehormatan seseorang ditentukan dari tindakannya, hatinya, kebersihan kalbunya, ibadahnya, bukan jabatannya. Jabatan seseorang akan menjadi kehormatan bagi orang tersebut jika dia menjalankan fungsi jabatannya dengan Khalifatullah, titik. Betul kan? Wakil Allah. Profesional, amanah. Itu billboard. Iya kan? Jadi Khalifatullah. Hanya itu, tanpa ada niat yang lain. Nah sekarang tanya. Kalau antum jadi menteri, itu Khalifatullah
atau gaji gede, atau ingin dihargai? Hati-hati, mulut dengan hati harus seragam. Itu yang tingginya ya, yang bawahnya pikirin sendiri deh. Misalnya amanah dapat istri, amanah dapat SAG, gitu kan? Ya. Semua itu khalifah, diukur nggak? Begitu Islam memberikan pedoman sebagai khalifatul fil ard. Pahami kawan ya? Setidaknya sekian persen deh kita pahami konsep makomat secara sirul asor. Nah, apakah hasilnya sempurna? Kalau kita udah ngikuti penuh? Tidak juga. Disitulah perlunya tobat. Duduk. Oke, udah diikuti semuanya nih. Tahu ukurannya. Ya. Saya khalifahnya hanya baru sampai jadi amanah. Suami istri. Sejahtera mereka. Tidak juga sempurna. Makanya ada tobat. Yang sempurna itu Nabi. Tidak akan ada hasil sempurna. Sekuat apapun kita telah bekerja. Spiritual apapun manusia. Tapi hidup ini pilihan. Di depan kita selalu tersedia dalam hidup ini 3 pilihan. Silakan pilih. Pertama, menyepi di gua. Menyepi di gua, tinggalkan segala urusan. Pilihan kita. Jika ini yang kita pilih, tangan kita tetap bersih. Bersih. Bahkan mungkin tak ada sebutir debu pun yang mengotori kita. Kan diam di gua. Menyendiri. Apapun yang terjadi, tak akan ada orang yang menilai kita. Betul? Oh, kayak gitu. Fungsi khalifah nggak ada kan? Nah, tuh. Tapi ada yang milih kayak gitu. Zona nyaman aja yang dicari. Silakan pilih. Kedua, menjadi penonton. Kita kan banyak kan jadi penonton nih. Iya kan? Di pinggir gelanggang. Kalau main bola yang paling keren apa, Pak? Jadi wasit, jadi pemain, atau jadi penonton. Jadi penonton rugi. Udah bayar, tawuran lagi, mati antum. Ya, kalau jadi pemain, bisa patah kaki kan, tapi digaji kan. Kalau jadi wasit, capek, bolak-balik aja. Ya, nendang nggak? Ah, silakan pilih. Hidup tuh kayak gitu. Iya. Mau yang pertama menyepi, yang kedua menjadi penonton di pinggir gelanggang, membiarkan orang lain mengambil tanggung jawab dalam permainan. Kalau kita memilih peran ini jadi penonton, kita bebas bersorak-sorak. Kan gitu ya. Memuji bahkan mengolok, bebas kan? Dalam politik ini kamu jadi apa? Ayo. Apapun kata penonton, penonton tak pernah salah. Enak jadi penonton kan gitu. Nggak ada yang nyalain penonton kan. Tapi kita hanyalah penonton bro. Masih rendah makomat kita. Bukan pemain yang menentukan permainan kan. Oh kalau gitu antum mesti jadi presiden. Ukur. Kalau antum nggak bisa nyepak. Main bola babak belur antum. Itu maksudnya. Betul kan? Nah, ketiga, memanggul mandat, mengambil peran. Perlu ilmu, perlu spiritual matang. Itu khalifah. Duduk di mana kita? Menyepi, penonton, pemain. Kalau yang ketiga, ikut jadi mandat, mengambil peran, maka mari kita lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau Allah berkehendak ke situ. Antum khalifah.
Mainkan peran antum di makomat antum. Mainkan peran antum ada ukurannya. Kalau nyontoh Nabi ukurannya jangan yang di puncak. Kapan Nabi berumur sekian? Kalau umurnya sudah 30 Nabi udah nikah. Kalau belum nikah berarti antum masih salah makomatnya. Betul kan? Kemana ngaji nih? Kira-kira gitu. Gampang jelas ukurannya. Tidak perlu berharap pujian. Yang melihat kita tak selamanya berharap kita berhasil. Di luar sana selalu ada orang yang menunggu kesalahan kita loh. Mereka melihat kita bukan untuk memberi dukungan tetapi mencari waktu mengolok, mencela dan memaki. Nah ini perlu kesabaran. Nah itulah kira-kira makomat dalam ajaran Sirul Asor secara penjabaran iktibar. Duduk di mana kita? Nah. Sekarang baru naikkan. Itu khalifah secara umum. Islam ngajarin itu. Sekarang khilafah. Tidak ada konsep Islam khilafah. Cari di Quran. Nggak ada. Yang ada khalifah. Seandainya ada, hati-hati. Maknanya beda. Yukhalifu. Bukan khalifah. Memang khalifah secara umum turunan dari kata asal khalifah. Makomatnya di atas. Yang akhirnya menjadi teori. Ya, kata khilafah tadi jadi teori. Berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan Islam. Paham? Ya. Jadi khilafah ini masih bersifat pribadi. Karenanya pemerintah adalah khilafah yang telah melembaga ke dalam suatu sistem kedaulatan. Menurut Imam Baidawi Al-Mawardi Ibnu Khaldun, kata khilafah adalah lembaga yang mengganti fungsi pembuat hukum. Melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum Islam saja. Dan mengurus masalah-masalah agama dan dunia. Itu menurut Ibnu Khaldun. Sedangkan menurut yang lainnya, ini ulama yang nggak disebut ini, khilafah atau imamah berfungsi mengganti peranan kenabian, warisatul anbiya, dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Karenanya posisi khilafah ini mempunyai implikasi moral. Ulama untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan tadi disebutkan di atas. Jadi khilafah dan kekuasaan harus tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementara. Menurut Abdul Qadir Jailani di Sirul Asor, khilafah ya. Nah, apa menurut beliau? Kita bisa ngukur. Bukan mengkultusin dibukan paling keren mana, enggak. Kita ukur nih. Menurut beliau ini adalah ruhaniyah. Ruhani keagamaan itu khilafah dan ketuhanan. Bukan sebatas otoritas politik yang mengatur urusan lahiriah saja. Al-Jailani memaparkan bumi merupakan tempat penciptaan yang paling bawah. Paling dasar. Di dalamnya terdapat ciptaan yang gemar merusak. Betul? Dan membuat kegaduhan. Mereka adalah makhluk Allah yang dibuat dari api. Ciptaannya merusak. Dan manusia bisa jadi volumenya api tinggi. Maka sifatnya merusak. Ya. Nah. Seiring dengan waktu, turunlah ayat yang menjelaskan. Makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini di firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dibaca. Langsung Quran. Ini kesadaran kaji ya, karena keseluruhan makomatnya.
Wa id qala rabbuka pernah dibaca sebetulnya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu dikritik sama malaikat kan? Malaikat tahu kalau manusia akan merusak. Tapi ada juga yang nggak rusak kan? Nggak semuanya ya. Kalau di sini nggak ada yang merusak. Memperbaiki semuanya keren. Ya kan? Apa kritik malaikat? Dijawab oleh Allah gimana? Kamu nggak tahu. Ya, artinya kita didukung Allah jadi khalifah. Dukung kan? Bersyukur kan? Bukan malaikat yang dukung kan? Allah kan? Udah jadi kan? Jadi nggak jadi manusia? Tadi pagi bersyukur nggak? Kalau kamu bangun pagi besok udah jadi mayat gimana? Bisa bersyukur nggak? Enggak. Maka kalau ingin berhasil, dapat kerja, dapat bini, syukur terus. Pas hidup, alhamdulillah. Makbul lu. Ku tambah permintaanmu. Gimana nih? Ya, udah syukur. Alhamdulillah. Hei umat, alhamdulillah. Kan ada benernya tuh ulama yang nyebut alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Loh, 1000 dinar, 1000 ayat dapat rezeki. Kemana nih? Alhamdulillah dulu. Hebatnya Abdul Qadir Jailani dalam tafsirnya Perkara Khilafah. Dalam penafsirannya yang sangat keren menurut Andung ya. Di antaranya pertama, seorang mukmin harus mencerminkan sifat-sifat Allah dalam perilakunya selama hidup di atas dunia. Betul. Kedua, iman amal itu nggak boleh dipisahkan. Betul kan? Ya. Ketiga, manusia itu sama di sisi Allah, mentajadikan sifat-sifatnya menurut beliau ini hukumnya sifat Allah fardu ain. Betul? Jadi sifatnya nggak sifat seperti Pak Jokowi, seperti Pak Prabowo, seperti Gibran, nggak langsung ke pencipta. Tinggi ya, tinggi tuh. Ke Nabi aja nggak bisa gitu ya. Kalau Nabi jelas sifatullah. Enggak. Keempat, kadar derajat khalifah yang paling tinggi, yaitu derajat khalifah bermuara ketika manusia sudah sampai ke makomat. Catat itu. Kata Syekh Abdul Jailani, makomat tertingginya rutbatul fana dan baka. Tidak ada pemimpin itu hanya Allah.
Saya ini hanya wakilnya. Duduk. Itu ada konsep di apa? Nafi isbat. Sampai ya? Itu dia. Uraian keempat ini perlu dijabarkan dulu lebih dalam. Jadi khilafah, istilah khilafah dalam Islam ada beberapa pengertian dan bentuk, yaitu yang tertinggi ada di Nabi disebut imamah. Di bawah itu imaroh. Di bawah itu wilayah. Di bawah itu sultan. Di bawah itu al-mulk. Di bawah itu riasah. Pertanyaannya, apakah antum udah sampai paling bawah riasah? Oh enggak, saya udah imamah. Oh enggak, saya sudah sultan. Penasabnya yang sultan. Raja. Di mana? Setiap istilah mengandung arti khalifah semuanya itu. Iya kan? Imamah ya khalifah, imaroh ya khalifah, wilayah, sultan, mulk, riasah. Mulk itu kan raja. Sama dengan sultan, ya. Secara umum, ya, semuanya khilafah itu. Cuman duduknya di mana gitu kan? Nah. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks khilafah itu lebih luas. Larinya nanti ke pemerintahan negara. Betul kan? Ke kenegaraan. Khususnya dipakai kata khilafah. Itu sering kalau di negara dipakai katanya 3. Khilafah, imamah, imaroh. Ya. Jangan sultan, jangan muluk, jangan riasah. Ya. Itu beda lagi. Memang ada yang menyandarkan kepada sultan dan muluk. Memang. Karena itu pembahasan khilafah dalam Islam akan diwakili oleh ketiga istilah tadi. Khilafah, imamah, imaroh. Usul kata khilafah kita pahami dulu supaya lebih jelas. Karena menyangkut makomat kehidupan. Berasal dari khalafah. Kemudian yakfilu. Kemudian kalfun. Berarti al-aud. Atau al-badal, artinya mengganti. Antum mengganti. Bukan Allah perlu wakil. Jadi antum wakil Allah, pengganti Allah di atas bumi. Keren gak? Keren gak? Tanya. Masa ciptaan Allah dipijak aja semuanya? Begitu. Aduh, tinggi banget nih kajian ini. Ya. Jadi arti khilafah adalah pengganti. Yang pada mulanya berarti belakang. Iya kan? Belakang kan? Pengganti kan selalu di belakang. Nggak di depan. Nah. Makanya Nabi di terakhir. Ketangkep kan nih? Nah, adapun kata khilafah yang sering diartikan sebagai pengganti, ya. Karena orang yang menggantikannya datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat kedudukan orang tersebut setelah lengser. Betul kan? Megawati lengser diganti Jokowi. Jokowi lengser diganti Iqbal. Gitu kok Iqbal. Kira-kira gitu. Sampai ya? Umpama. Enggak tahu. Kita kan enggak tahu. Gibran pula. Tunggu dulu. Berarti antum mendikte Allah kan? Itu hebatnya Indonesia. Belum dipilih udah tahu. Betul. Ada disindir orang kan? Iya. Karenanya khilafah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak, berbuat sesuai ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang. Ini bicara sedikit politik ya. Tapi ini bukan politik, ini Islami. Arti dari menggantikan yang lain, ini sampai ke situ antum harus pahami.
Arti dari menggantikan yang lain yang dikandung kata khilafah berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan. Yang di depan kita Allah. Mengatasnamakan antum hidup harus secara sifat Allah. Sepakat? Baik orang yang digantikannya itu bersama antum atau tidak. Betul kan? Nah, wali itu begitu. Istilah ini di satu pihak dipahami sebagai kepala negara kan. Pertanyaannya, kepala negara mewalikan rakyat atau mewalikan Allah? Jawab. Bukan mewalikan rakyat. Meladeni rakyat. Betul. Mewakilkan Allah. Betul kan? Benar mana itu kata-kata itu dengan kata-kata umum? Nah itu sekolah tinggi-tinggi mahal tapi dapat bawa. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani kok. Dan itu benar. Dalam pemerintahan begitu. Dan kerajaan Islam itu di masa lalu juga begitu. Yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata sultan. Di lain pihak, para sufi spiritualis bisa diartikan pengertian sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang mempunyai dua pengertian. Pertama, wakil Tuhan yang mewujudkan dalam jabatan sultan, kepala negara. Kedua, fungsi manusia itu sendiri di muka bumi sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Makanya kita ini paling sempurna, paling ganteng, paling cakep, paling indah. Bersyukur nggak tuh? Coba kalau antum di rupanya misalnya badannya manusia tapi mukanya embek, bukan kacau? Betul kan? Ya, udah sempurna deh. Jadi jangan diukur dengan pokoknya ada hidung. Ya, ada hidungnya. Walaupun pesek panjang itu kan relatif. Ada orang cinta itu karena hidung pesek. Ya, ada orang tuh suka dengan hidung panjang. Bule suka dengan bibir tebal, seksi. Betul kan? Enggak relatif. Pokoknya manusia deh, sempurna. Karenanya istilah khilafah dalam Quran mempunyai 3 makna. Quran nih, pertama, Adam yang merupakan simbol manusia sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai khilafah dalam kehidupan Adam. Kedua, khilafah berarti pula generasi penerus atau generasi pengganti. Fungsi khilafah diemban secara kolektif oleh suatu generasi. Ketiga, khilafah adalah kepala negara atau pemerintahan. Itu Quran. Nah, yang dalam penafsirannya khalifah diibaratkan mar'atu. Ini lebih dalam ya, tapi dong mesti sampaikan. Dari kata madiro. Ada beberapa makna nih. Jika dimaknai dengan nazar bil ain, melihat, maka hanya membutuhkan satu maf'ul. Contoh, saya melihat Zaid, umpama nama orang. Akan tetapi jika dimaknai al-ilmu, maka dibutuhkan 2 maf'ul. Contoh, saya melihat Zaid jadi alim. Subjek dan ilmunya ada 2. Maksudnya penglihatan itu dengan mata dan hati. Mata dan hati, 2 maf'ul. Pusing. Kalau nggak ngerti ilmu Quran pusing. Gak apa-apa, dong mesti sampaikan. Makna lain seperti cermin, kaco, yang bening, yang bisa menggambarkan dan menempatkan sifat-sifat Allah terhadap alam dan seisinya dengan cara mentajaliyah asma dan ausyafnya, sifatnya melalui mir'ah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bernomor 4985, al-mu'minun miratul akhi. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan imamah yang tertinggi berasal dari akar kata amma yaumu ammun, yang berarti al-qasdu, yaitu sengaja, al-taqadum, yaitu berada di depan, mendahului. Makanya pas imarohnya di depan itu nur hakikat Muhammad, pas khilafahnya berada di belakang.
bingung. Juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin. Imamah di sini berarti perihal pemimpin. Sedangkan kata imam merupakan bentuk isim fa'il, yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus atau juga jalan yang sesat. Jadi imam itu ada imam lurus, ada imam bengkok. Betul kan? Nah, karenanya bentuk jamak dari kata imam adalah aimam. Imam juga berarti bangunan benang yang diletakkan di atas bangunan. Ketika membangun untuk memelihara kelurusannya diukur. Kata ini juga berarti orang yang menggiring unta. Menggiring unta walaupun dia berada di belakang unta. Nah, ini bingung nih. Nah, dalam Al-Quran kata imam berarti orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus, yaitu takwa. Itu imam. Khalifah, antum imam. Khalifah. Al-Furqan 25 ayat 74 baca. Ada 3 ayat nih. Itu maqamat. Apakah aku imam? والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amalannya, pengen kerja, pengen dapat istri, pengen dapat rezeki, pengen dapat apapun juga ayat ini baca. Karena khalifah juga harus ada ikhtiarnya dengan doa. Satu. Itu dia, mat surat. Ayat keduanya, sambung. Al-Baqarah 124. Ini yang susah. Amalan ini yang susah. Surat 2 ayat 124 dibaca ikhwan. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Apa dalilnya?
Famin juriyati. Qala la yanalu adil dzalimin. Jadikan keturunanku seorang imam dan tidak dijadikan orang yang jolim. Ada nggak doa kayak gitu? Oh, awal udah punya keturunan, bakal punya keturunan nggak? Iya, doain lah. Ya, karena di badan laki-laki itu ada apa? Ada keturunan. Pertama sadarkan dulu, hati-hati memakai ayat ini ya dalam doa ini. Ini ayatnya benar ismudzat. Ya. Furqan 274. Orang-orang yang berkata, ya Rabb, anugerahkan kepada kami penyejuk mata pasangan keturunan kami serta jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kan itu kan permohonan kita. Yang kedua, qala, lanjutkan. Qala wa min juriyati. Qala yanalu adi dzalimin. Betul kan? Yang ketiga. Nah, kamu ini gabung doanya nih ya. Nah, yang ketiga. At-Taubah. Ayat 12 baca. Wa innaka wa innaka aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Seandainya kita berbuat salah, melanggar setelah jadi imam, boleh disebut fakitilu imatal kufri, jadi kufur, ya, melanggar sumpah, tinggalkan, minta maaf, astagfirullahaladzim, betul kan? Nah, baru ditutup. Al-Qasas 28 ayat 41. Waja'alnahu وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Dan kami jadikan mereka pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Arti kata, jangan sampai antum dijadikan Firaun ini tidak dibaca, tapi dipahami. Jadi fungsinya gini, kalau berdoa, ya, amalannya ya, pas kita bermohon, ya Rob, angkat tangan.
Pas kita membaca bukan mat surat, ya, kalau kita menjolimi istighfar, jangan angkat tangan, baca aja. Jadi runutnya baca aja ayat tadi, full aja. Allah tahu kok. Karena itu memerlukan ijazah dari seorang guru untuk memakai mat surat tadi. Insya Allah nanti Andung sampaikan, mesti gimana adabnya. Karena ini fungsinya ketinggi, beresiko. Jadi imam itu kan tinggi, beresiko. Udah ada akses orang yang mesti diperbaiki sebagai wakil Allah kan. Kalau nggak mampu ya udah berkalwat aja deh. Betul kan gitu? Ya, zona nyaman aja. Tapi juga nggak bagus fungsi itu ya, banyak yang mubazir kan. Nah, ini penting. Lepas dari semua arti tadi, secara umum dapat dikatakan bahwa imam, antum imam, adalah seorang yang dapat dijadikan teladan. Yang di atas pundaknya terletak tanggung jawab untuk bisa meneruskan misi Nabi dalam menjaga agama. Itu paling utama. Dan mengelola serta mengatur urusan negara, wilayahnya, atau amanahnya. Itu sebabnya tren kata imamah sering dipergunakan dalam menyebutkan negara tinggi, sangat tinggi. Karena itu tren imamah ini yang paling sempurna hanya ada di Rasul Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian Islam, kata imam juga bisa diartikan khalifah, raja, sultan, kepala negara, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, mukmin, muslim. Ia memberi pengertian imamah itu terlalu tinggi sebagai lembaga, kalau ada lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Nabi dalam tugasnya menjaga agama dan mengatur dunia. Itu presiden. Kalau udah dunia bukan presiden lagi, karena lokal. Itu udah manasab, ada di Nabi. Jadi secara garis besar ada 10 tugas pemimpin dalam Islam. 10. Cara Quran. Sirul asal. Pertama, menjaga kemurnian agama. Itu antum. Ya. Kedua, membuat keputusan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa. Udah naik tuh. Gak bisa diem. Yang ketiga, menjaga kemurnian nasab. Ya. Nanti Andung jelaskan ini. Keempat, menerapkan hukum pidana Islam. Berat kan? Di mana nih kita duduk? Kelima, menjaga keamanan wilayah dan kekuatan militer dalam konsep khilafah. Keenam, mengorganisir jihad dalam menghadapi pihak yang menentang dakwah Islam kalau bernegara Islam murni. Iya kan? Ketujuh, mengumpulkan, mendistribusikan harta rampasan perang dan zakat. Kedelapan, membuat anggaran belanja negara. Kesembilan, melimpahkan kewenangan kepada orang-orang yang amanah. Anak yatim, duafa, rakyat miskin. Kesepuluh, melakukan pengawasan melekat kepada hierarki di bawahnya. Tidak semata-mata mengandalkan laporan bawahan, sekalipun dengan alasan kesibukan beribadah. Tidak. Jadi, kalau dia tidak berilmu, umurnya baru seumur jagung, menjadi wakil aja berat, apalagi jadi presiden. Bingung Andung. Sepakat? Letakkan di kita, ukur. Itu maksudnya, makomat itu. Minta aja doa. Kalau Allah berkehendak, walaupun antum dari tukang beca, tukang bangunan, bisa jadi presiden. Itu berdasarkan prerogatif Allah. Nah, kalau kita niatnya, ya Allah, dudukan berdasarkan ukuran kemampuanku. Sampai? Udah paham? Itulah sirul asal. Gitu makomat Islam ngajarinnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.